Eh, Sudah, sebelum saya sampaikan seminar proposal hari ini, perkenalkan nama Sahrul Munir. Alhamdulillah hari ini saya menguji satu Haji Muhammad Farid MSI dan juga Haji Abdul Rauf. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat teman-teman yang alhamdulillah bisa ikut dalam rangka seminar proposal kasus saya yang mengambil judul manajemen integrasi kurikulum tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren Ulama Al-Quran dan kurikulum sekolah di SMK Nahdlatul Ulama 01 Jakarta, Jombang. Untuk pendahuluan, kenapa saya mengambil judul tentang manajemen integrasi ini? Karena di tahun-tahun ini, bahkan di sebelumnya juga, sebelum pandemi, kegiatan pondok pesantren khususnya yang hafal Al-Quran atau hafiz itu mempunyai tren yang sangat tinggi dan besar animumnya masyarakat terhadap pondok pesantren yang langsung ke hafalan Al-Quran. Kemudian kenapa saya mengambil di SMKNU? Karena di SMKNU adalah satu-satunya SMK yang swasta di Jombang yang sudah mulai menerapkan perpaduan dua kurikulum ini. Jadi ada 61 SMK swasta di Jombang, 8 SMK negeri. Alhamdulillah di SMKNU Jogoroto 1 ini sudah mulai berani dengan mengintegrasi kurikulum tahfiz ke dunia SMK. Oh ya, maaf. Harus ditekan ya. Maaf, bukan milik sendiri. Saya muncul. Ya. Karena puasa mau ini pendahuluannya sambil kita lihat di slide bahwasanya kitab suci Al-Quran menjadi perbincangan di kalangan para ilmuwan, sehingga ada perkembangan baru yang diambil akan seiring perkembangan waktu dan teknologi. Kemudian para pakar hari ini juga banyak yang meneliti karena adanya semacam pandemi kemarin, itu beberapa pakar menyimpulkan ternyata ada obat yang sangat mujarab, yakni apa? Al-Quran itu sendiri. Jadi di Pondok Pesantren Hamalatul Quran ini sedikit unik, sedikit cerita dari pendahuluan ini. Di saat pemerintah Kabupaten Jombang menginstruksikan pondok pesantren besar untuk dipulangkan santrinya, nah, salah satunya Hamalatul Quran ini boleh dikatakan bangkit, tapi punya dasar. Artinya dasarnya adalah corona itu obatnya Al-Quran, sehingga saya tertarik untuk ambil judul ini. Kemudian berdasarkan realitas sekarang, peneliti atau saya sendiri tertarik untuk mengkaji ini, yakni dalam rangka peningkatan prestasi siswa. Siswa mayoritas atau mungkin bukan mayoritas. Kalau dulu memang mayoritas awal berdiri SMKNU itu mayoritas Hamalatul Quran. Sekarang siswa sudah mencapai 147, 40 santri itu dari Hamalatul Quran, yang lain dari umum sekitar 100-an. Sehingga sehingga saya mencoba masuk ke dalam
dua lembaga ini, yakni di pesantren dan SMK, untuk membuat sebuah judul, yakni manajemen integrasi itu tadi. Karena tadi sudah saya sampaikan ada sekitar 61 SMK swasta di Jombang itu yang include di pesantren dan berani membuat kelas khusus, di mana kelas itu memang hanya untuk anak hafiz, itu hanya di SMK itu. Mungkin ada di Denanyar ada SMK Mbak Bisri Samsuri, itu ada, tapi tidak ada satu kelas khusus hafiz. Penelitian saya ini terkhusus di kelas 10 saja, karena memang baru pertama di semester ganjil kemarin melaksanakan yang namanya integrasi kurikulum yang berbasis pesantren dipadukan dengan kurikulum berbasis Diknas, Kemendiknas. Siswa ada 23, ceweknya ada 4, yang lain cowok. Kedua lembaga ini sangat menarik untuk saya kaji. Yang selanjutnya nanti akan coba kami mencari, yakni apa itu semacam tantangan terhadap anak-anak yang hafal Al-Quran terhadap kegiatan SMK yang cukup padat, karena beda dengan SMA, ada PSG, ada kunjungan industri dan lain-lain. Maka dari itu proses pengembangan untuk memadukan pendidikan pengetahuan umum dan pendidikan agama yang berbasis pesantren tadi dalam pengorganisasian sistem, penstrukturan, program dan sistematis, sehingga sistem yang telah dilaksanakan di SMA Jawa Barat ini bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut. Jadi sedikit saya informasikan, memang di SMK MU ada 2 jam yang berbeda, sehingga ini butuh kita teliti kenapa kok berbeda. Kalau yang reguler, yang tidak hafiz itu jam 7 masuk, kalau yang hafiz jam setengah 8. Kita diskusi dengan beliau pengasuh pondok, karena jam 7 itu masih adanya setoran hafalan, sehingga saya berarti ada alasan tertentu kenapa harus dua jam yang berbeda. Para pakar ilmu pengetahuan, ilmu pengobatan, termasuk ilmu farmasi dan pakar ilmu yang lain, untuk mengandung penyakit atau wabah COVID yang hampir 2 tahun kemarin terjadi, Al-Quran merupakan obat. Nah, ini yang ada di dalam surat Al-Quran, di surat Al-Isra ayat 82. Di situ berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Di mana mempunyai arti bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu menjadi sebuah penawar, artinya sebuah obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lalim selain dalam kerugian. Ini dasar kita untuk mengadakan penelitian di 2 lembaga yang saya sebut tadi. Kemudian rumusan masalah berdasarkan masalah yang batasan masalah yang kami yang saya teliti, maka dapat saya rumuskan, yakni ada 2. Pertama, bagaimana pengelolaan integrasi ini, perpaduan kurikulum pesantren yang sangat ketat dan kurikulum sekolah SMK itu di Jogoroto yang juga kegiatannya sangat padat. Jadi satunya ketat, satunya padat, klop. Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat? Nah, ini nanti yang peneliti atau saya mencoba menggali 2
dukungan-dukungan dan hambatan-hambatan yang ada di SMK tersebut. Karena ada beberapa poin kegiatan wajib itu tidak boleh atau belum tidak boleh, belum diizinkan. Seperti kemarin saat kita kuliah saya bertanya tentang ada PSG tapi belum boleh, padahal itu wajib untuk SMK. Ya ini nanti yang kami coba untuk untuk diskusi bersama sehingga menjadi sebuah keputusan bersama sehingga mendukung acara kegiatan dari integrasi ini. Kemudian tujuan penelitian atau tujuan saya mengambil judul ini, yakni manajemen integrasi ini, yakni yang pertama mengetahui pengelolaan integrasi itu baik di pesantren maupun di SMKNU Jogoroto, sehingga dipadukan kedua-duanya bisa berjalan. Kedua, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan integrasi ini. Sebagai contoh, saya tadi sebelum ke sini sempat berdiskusi dengan salah satu santri Hamalatul Quran yang sekolah di SMKNU. Itu dari awal puasa tidak pernah masuk. Ternyata saya tanya, anaknya ada tugas yakni ngimami terawih di Pacitan, ada yang ngimami terawih di Wonosalam, dan itu menginap dan tidak boleh pulang. Nah ini juga bagian dari informasi awal lah, masalah yang harus kita teliti bagaimana nanti ujung penemuannya nanti supaya kedua-duanya bisa berjalan. Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri yang dari SMK NU dan pendidikan tajwid dari Hamalatul Quran, khususnya menjadikan siswa dapat paham ilmu pengetahuan dan mempercepat yang namanya hafalan Al-Quran, karena ternyata mayoritas anak yang dari pondok itu, nuwun sewu dan mohon maaf saya menyampaikan ini, intinya itu di Quran, dan sekolahnya itu boleh dikatakan hiburan katanya. Jadi ini hiburan Pak, mau gimana ini? Ya memang masing-masing niat dari santri beda-beda, tapi memang awalnya hafalan Al-Quran. Kemudian manfaat secara praktis bagi lembaga sekolah, semoga bisa menjadi bahan acuan yang dapat menciptakan generasi penerus yang tetap menjalankan nilai-nilai Al-Quran. Selain itu, hasil penelitian ini semoga dapat memotivasi sekolah lain untuk dapat menjadi sekolah yang ilmiah bernuansa Qurani. Bagi para guru, semoga dapat meningkatkan pengembangan pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan hafiz dan ilmu pengetahuan umum. Nah, sayangnya di SMKNU dari tahun berdiri 2015 sampai 2021 kemarin itu gurunya tidak ada yang hafal Quran. Itu juga jadi penghambat. Alhamdulillah di tahun 2022 ini sudah ada satu guru yang hafal Al-Quran, sehingga ini bisa menjadi jawaban. Kemudian bagi siswa atau santri itu sendiri, semoga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap pendidikan Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa harus bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari? Memang di SMKNU itu jurusannya cuma satu, yakni farmasi industri. Nah, perpaduan farmasi industri dengan Al-Quran tadi adalah kedua-duanya itu sebagai obat. Al-Quran obat di batinnya secara ketenangannya, kemudian di farmasinya obat secara medisnya. Jadi anak-anak
di kelas 3 memang dituntut untuk wajib membuat sebuah produk yang nantinya minimal untuk keluarganya atau dirinya sendiri. Bagi peneliti atau bagi saya atau secara pribadi, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membawa wawasan mengenai manajemen integrasi kurikulum itu sendiri yang tanfid sama pengetahuan umum. Secara praktis, maaf, mundur lagi. Nah, ini kita mencoba mengupas sedikit pengertian dari integrasi itu sendiri yang berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti keseluruhan, dan istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan dari awal. Yang satu unsur di religinya, yang satu di ilmiahnya, yang berupa jurusan farmasi industri tadi. Sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat atau bulat. Secara harfiah integrasi yakni suatu sikap yang meletakkan tiap bidang dalam kotak-kotak yang berlainan. Jadi memang perpaduan yang berbeda itu akan menghasilkan yang tidak sama karena kemampuan anak mungkin nantinya. Kemudian kalau kurikulum secara pesantren itu mempunyai arti atau pemahaman biasanya di masyarakat umum adalah sebagai rangkaian pembelajaran kitab unik atau mata pelajaran khusus di pondok tersebut. Jadi yang menyinggung hanya satu elemen kurikulum, yakni menghafal Al-Quran. Kalau di Hamalatul Quran tadi yang saya sebut. Dengan demikian orientasi pertama dalam penelitian diarahkan pada keberhasilan menghafal Al-Quran. Ini khusus yang kelas 1A. Jadi boleh dikatakan Al-Qur'annya harus tuntas tanpa dipengaruhi oleh pendidikan SMK itu sendiri. Karena niat awal tadi adalah Al-Qur'annya. Kemudian metode dari pembelajaran ini sempat saya bertanya ke beberapa santri, metodenya ada yang muraqabah 5 juz, ada yang tahajud dan duha makro 1 juz, kemudian tahfidz washaha, tahfidz Quran. Ini pun dilakukan atau dilaksanakan di 2 titik, ada di pesantrennya, ada di SMK-nya. Kenapa? Karena tidak satu lingkungan. Jadi berjarak sekitar 300 meter. Hingga tadi ada yang saya sampaikan tadi bahwasanya masuknya ada jeda 30 menit untuk siap-siap, dan mungkin santri yang sarapan pagi sehingga masuknya jam 7:30 tadi. Evaluasi pembelajaran di sini nanti kita mencoba mengevaluasi, yakni dari sebuah pengertian ini, sehingga nanti akan mendapat sebuah hasil. Jadi pengertian dari sebuah evaluasi yakni proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan form. Metode penelitian. Waktunya Ya. MMI. Maaf ini pas. Jadi kita mencoba dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan melakukan observasi menyeluruh. Jenis penelitian digunakan secara deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya menjelaskan situasi atau kejadian-kejadian tanpa merubah, jadi sesuai fakta. Ini yang akan kita yang saya akan laksanakan, yakni melakukan kegiatan observasi ke SMK. Kemudian kenapa kok ada wawancara ke Ketua LP Ma'arif Jombang? Karena SMKMU itu naungannya beliau dari SMK dari LP Ma'arif Jombang.
kemudian ke komite sekaligus pengasuh pondok pesantren itu menjadi komite SMKNU, kemudian wawancara ke peserta didik. Lokasi kita laksanakan di SMKNU yang beralamatkan di Jogoroto, Kabupaten Jombang. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian diberikan menjadi dua, yaitu primer sama sekunder. Teknik pengumpulan data, kita melaksanakan metode observasi partisipan, yakni secara langsung saya turun, kemudian dua wawancara